رب زدني علما. Begitu pentingnya berilmu sebelum berkata dan beramal. Apakah mempelajari ilmu bahasa Arab termasuk ilmu yang harus dipelajari dulu sebelum berkata dan beramal, khususnya permasalahan kontemporer yang butuh kehati-hatian dalam berfatwa haram, halal dan sebagainya? Iya, untuk setiap muslim siapapun dia, kadar wajibnya atau fardu ainnya itu adalah segala ilmu yang dengannya dia bisa melaksanakan kewajibannya, dia bisa menggugurkan kewajibannya. Itu yang paling pokok, selebihnya adalah fardu kifayah. Jadi bahasa Arab masuk kategori mana? Fardu kifayah. Jadi setiap muslim yang harus dia pelajari apa yang dengan itu amalnya diterima oleh Allah SWT. Nah, maka yang pertama dia harus pelajari tentang bagaimana mengenal Allah, bagaimana keimanannya kepada Allah. So ini yang paling penting, memperbaiki akidah. Jangan sampai akidah kita masih bercampur dengan kemusyrikan, karena sebagus apapun amal yang kita lakukan dan sebanyak apapun itu sia-sia di hadapan Allah kalau kita masih berkubang dengan kemusyrikan. Nah, yang kedua setelah itu adalah mempelajari tentang bagaimana kita bisa melaksanakan sholat dengan baik dan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Maka kadar yang paling minimal dari mempelajari Al-Quran itu adalah menguasai surah Al-Fatihah. Sudah bisa Al-Fatihah, berarti kita sudah bisa, sholat kita sudah sah. Dan tentunya kita setelah itu kan tidak ingin hanya sampai di situ saja, tapi kadar kewajibannya seperti itu. Mengetahui bahwa puasa itu wajib, berdosa kalau kita meninggalkan. Begitu juga dengan zakat. Artinya tidak mesti kita harus tahu detail-detailnya, harus tahu apa dasarnya, apa bunyi ayatnya. Yang paling penting kita mengetahui hukum asalnya itu apa, lalu kita mengerjakannya. Nah, adapun hal-hal yang lain, maka itu fardu kifayah. Nah, bagi seseorang yang kemudian menyadari tugasnya untuk menyampaikan ilmu, maka dia harus memastikan apa yang dia sampaikan itu dia harus punya ilmu tentang dia. Nah, inilah yang saya katakan tadi, kenapa penting itu dikatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Salah satu di antara makna yang terkandung di situ adalah ketika kita mengajarkan Islam, karena itu dengan perkataan, mau perkataan dengan mulut, dengan tulisan, itu perkataan namanya. Nah, harus kita memastikan apa yang kita sampaikan itu kita sudah ada dasar ilmunya. Jangan menyampaikan sesuatu yang kita ilmunya belum sampai. Kalau kita bicara tentang Ramadan misalnya, tentang puasa Ramadan, silakan dakwakan tentang kewajiban menjalankan ibadah puasa sesuai dengan kadar ilmu yang kita sampaikan. Sederhana sebenarnya memahami persoalan ini. Jadi adapun kalau sudah sampai kita berfatwa dan sudah seperti seorang mujtahid, menurut saya ini halal, menurut saya ini haram, ini bukan persoalan mudah, karena kalau sudah mau jadi mujtahid, Anda pertama memastikan diri Anda kuasai semua Al-Quran. Tidak ada mujtahid yang tidak hafal Quran. Harus hafal Quran, karena tidak boleh kita hanya mengetahui satu. Persoalan hukum itu saling terkait, dalilnya bukan hanya ini tapi banyak. Kita juga tidak mungkin berani berfatwa kalau tidak punya stok hafalan hadis-hadis Nabi SAW.
Ya, orang-orang yang kita ketahui ulama-ulama yang berani berfatwa itu, bukan berani ya, maksudnya mereka sudah berfatwa, ya. Kalau saya perkirakan minimal mereka hafal kutubus sittah itu, ya, hafal hadis-hadisnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah, minimal itu. Ya, kemudian harus paham ilmu alat. Nah, ilmu alat itulah bahasa Arab, tahu nahwu sharafnya, balaghahnya, tahu yang namanya, ya, ilmu mustalah hadis, ya, kaidah-kaidah yang terkait dengan hadis, dirayatan wa riwayatan, menguasai usul fikih, paham qawaid fiqhiyah, baru Anda bisa mengatakan menurut saya seperti ini. Ya, khatir, ya, bahaya. Ya. Makanya dikatakan rahimallahu imra'an arafa qadra nafsih. Ya, Allah merahmati seseorang yang mengetahui sampai di mana batasan dirinya. Nah, itu yang harus kita berhati-hati, tapi ini jangan melemahkan semangat kita untuk belajar, mengamalkan dan mendakwahkan. Ya, kita tidak perlu mendakwahkan yang berat-berat. Kewajiban dakwah itu sangat mulia. Ya, ikut dalam dakwah itu mulia. Apa saja yang kita sudah tahu kita sampaikan, itu saja sampai di situ. Ya, mengajak orang untuk kemudian mengikuti taklim, mengikuti kegiatan kajian, mengikuti tarbiyah, belajar Al-Quran, itu sudah termasuk berdakwah Bapak dan saudara-saudara sekalian. Dan itu mulia kalau kita menjadi sebab, ya, orang mendapat hidayah, itu luar biasa. Itu luar biasa. La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Kalau Allah beri hidayah kepada satu orang saja lewat perantaraan kita, kita jadi penyebab. Ya, Allah beri hidayah orang itu, ya, yang tadinya tidak kenal Islam lalu kenal Islam, yang tadinya tidak sholat, ya, lalu dia sholat, ya, itu luar biasa. Itu lebih baik, lebih mulia, lebih afdal kata Rasulullah SAW daripada kita mendapatkan anugerah, ya, onta yang merah. Onta merah itu gambaran dulu untuk menyebut suatu harta kekayaan yang paling mahal. Ya, sebagian ulama kita mengatakan silakan dilihat di setiap zaman apa barang yang orang banggakan karena begitu mahalnya. Ya, ada yang mengibaratkan mobil. Ya, kan biasakan mobil itu yang jadi ini, ya. Nah, mobil yang paling mahal. Nah, apa mobil yang paling mewah sekarang kira-kira? Ferrari, Lamborghini. Nah, itu lebih bagus antum lebih afdol. Kalau antum punya Lamborghini, tafadhol. Tapi, ya, kalau antum gabungkan itu dengan berdakwah, wah, luar biasa.